Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sisilia Mardian Yoel, dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri. Sebagai dosen di perguruan tinggi swasta, saya mengemban amanah untuk dapat melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan Tridharma dengan baik, seorang dosen membutuhkan keahlian, kemahiran, atau kecakapan untuk memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan yang memadai untuk dapat mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, sekaligus membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Dan kompetensi pada bidang hukum perburuhan dan ketenagakerjaan saya dapatkan saat bekerja di perusahaan sebelum saya menjadi seorang dosen atau menjadi seorang pendidik. Masa-masa bekerja di perusahaan inilah yang kemudian membuat saya berkenalan dengan bidang perburuhan dan ketenagakerjaan dalam bentuk senyatanya atau dasein, bukan hanya bentuk ideal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Saya mengamati dan merasakan betul bagaimana peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan ini diterapkan dan dilaksanakan di dunia kerja yang ternyata justru tidak maksimal dan dapat dilakukan kompromi antara pengusaha dan aparat ketenagakerjaan yang berwenang. Dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi hak-hak pekerja tidak dilaksanakan secara maksimal, dengan alasan perusahaan tidak mau kehilangan keuntungannya. Pekerja selalu berada di dalam posisi tawar yang lebih rendah. Pada saat bekerja di perusahaan ini, saya juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti beberapa pelatihan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, terutama dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja dan bidang hubungan industrial. Tentu saja pengalaman bekerja saya di bidang industri ini kemudian menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya dalam mengejar mata kuliah hukum perburuhan dan ketenagakerjaan. Dan saat menyusun sebuah rencana pembelajaran semester, saya tidak hanya mengajarkan tentang teori-teori dalam hukum di bidang ketenagakerjaan dan dalam bidang hukum perburuhan, tetapi saya juga menyisipkan bagaimana praktiknya di dunia nyata, terutama di bidang industri. Mata kuliah yang saya ampu, yakni hukum perburuhan dan ketenagakerjaan, merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur segala yang berkaitan dengan dunia kerja beserta segala dinamika dan permasalahannya, mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, yakni pekerja dan pengusaha, serta syarat syah dalam perjanjian kerja, serta hak-hak pekerja yang lain, kemudian prosedur penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang lainnya. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan tentang dinamika permasalahan yang dihadapi pekerja di dunia kerja, tentang hak dan kewajiban para pihak, yakni pekerja dan pengusaha, tentang syarat syahnya perjanjian kerja, serta prosedur-prosedur penyelesaian sengketa di dalam dunia perburuhan dan ketenagakerjaan. Sehingga dalam rencana pembelajaran semester yang saya susun, mata kuliah hukum perburuhan dan ketenagakerjaan ini meliputi 14 pertemuan yang membahas mengenai. Pada pertemuan pertama, saya akan memberikan pengertian dan ruang lingkup hukum perburuhan dan ketenagakerjaan. Kemudian, pada pertemuan kedua, saya akan menjelaskan tentang hubungan kerja dan unsur-unsurnya. Ketiga, adalah tentang perjanjian kerja dan perbedaannya dengan perjanjian kerja bersama. Kemudian ada waktu kerja, waktu istirahat dan lembur. Kemudian tentang pengupahan, tentang kesehatan dan keselamatan kerja, tentang jaminan sosial tenaga kerja, tentang pemutusan hubungan kerja, dan tentang hak pekerja untuk berserikat.
Kemudian pada pertemuan ke-10 saya akan membahas tentang hubungan industrial. Pada pertemuan ke-11, ke-12 kami akan membahas tentang penyelesaian sengketa hubungan industrial dan tahapan-tahapannya. Pada pertemuan ke-13 kami akan membahas tentang penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Peradilan Hubungan Industrial dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kemudian pertemuan terakhir kami akan membahas tentang hak pekerja untuk melakukan mogok dan hak perusahaan untuk melakukan lockdown jika kemudian tidak terdapat penyelesaian yang ditemukan pada sengketa antara pekerja dan pengusaha. Dalam menyampaikan mata kuliah ini, saya menggunakan sistem delivery, interaction, dan assessment. Berikut ini adalah contoh penyampaian perkuliahan atau delivery dan interaction yang saya lakukan bersama mahasiswa. Perkuliahan ini adalah perkuliahan secara daring. Saya menggunakan media Zoom meeting untuk menyampaikan materi dan berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, subbab yang kita bahas kali ini adalah tentang jam kerja, cuti, dan upah. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar teman-teman mengenal peraturan yang terkait dengan jam kerja, cuti, dan upah bagi pekerja. Nah, hal pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang waktu kerja dan waktu istirahat. Oke, teman-teman, saat ini kita memang mengenal yang adanya work from home ya, WFH. Ada juga work from office sebagai akibat dari COVID-19 ini yang mengharuskan para pekerja itu untuk bekerja di rumah dan kemudian ada juga yang harus tetap bekerja di kantor. Nah, yang namanya jam kerja, walaupun kita dimanapun posisinya, apakah kita bekerja di rumah ataupun kita bekerja di office atau di kantor, sebenarnya peraturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merujuk pada peraturan pada International Labour Organization atau ILO atau Organisasi Perburuhan Dunia itu sudah menetapkan bahwa waktu kerja untuk semua orang yang bekerja secara formal itu adalah 7 jam kerja per hari atau 40 jam kerja per minggu untuk yang bekerjanya selama 6 hari kerja dalam 1 minggu. Jadi kalau teman-teman bekerjanya Senin sampai Sabtu, maka 1 hari itu Senin sampai Jumat itu 7 jam kerja. 7 jam kerja ya. Terus pada hari Sabtunya itu 5 jam kerja, jadi setengah hari. Nah itu nanti kalau dijumlah, maka semuanya tetap 40 jam kerja pada 1 minggu. Atau 8 jam kerja per hari selama 5 hari kerja. Jadi kalau teman-teman bekerjanya itu hari Senin sampai hari Jumat, maka perharinya adalah 8 jam kerja. Nah, 8 jam kerja itu kalau mulai bekerjanya jam 9 pagi, maka dia akan berakhir jam 5 sore. Kalau dia mulai bekerjanya jam 8 pagi, maka jam 4 sore harus sudah berakhir. Bagaimana jika kemudian ada tambahan pekerjaan atau ada pekerjaan yang masih harus dilakukan sehingga teman-teman masih harus bekerja melewati batas jam kerja per hari? Nah, itulah yang disebut sebagai waktu lembur atau waktu kerja tambahan. Selain jam kerja yang sifatnya adalah tetap seperti ini, bahwa jam kerja per hari itu adalah 7 jam kerja untuk 6 hari kerja dan 8 jam kerja untuk 5 hari kerja selama 1 minggu, jadi 1 minggu nanti adalah 40 jam kerja, ada juga waktu jam kerja yang berbeda untuk karyawan perempuan atau untuk pekerja perempuan. Ketika kemudian kita mengenal ya, kalau sudah bekerja di industri nanti itu belum tentu semuanya berada di shift bekerja di shift pagi. Shift pagi itu maksudnya mulai dari jam 7 sampai jam 3 sore atau pokoknya mulai dari pagi hari lah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, tidak begitu. Ada yang kemudian shift siang, mulainya itu jam 1 siang, berakhir pada jam 9 malam. Pokoknya satu harinya itu 7 sampai 8 jam kerja. Atau malah shift malam,
mulainya baru malam hari, jam 10 atau jam 11 malam. Nah, untuk pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun ya, itu tidak boleh ditaruh di shift yang malam seperti ini. Kemudian, pekerja perempuan yang sedang hamil juga tidak boleh berada di shift malam. Kemudian, pekerja perempuan pada umumnya boleh untuk bekerja di shift malam kalau perusahaan tersebut itu bisa menyediakan angkutan antar jemput untuk pekerja perempuannya. Atau kemudian dan juga harus wajib menyediakan makanan dan minuman untuk pekerja perempuan yang bekerja di malam hari tersebut di shift 3. Itu kewajibannya seperti itu. Jadi kalau terus nanti teman-teman pada saat bekerja di malam hari terus kemudian ternyata tidak mendapatkan hak-haknya seperti ini, atau pekerja perempuan itu tidak mendapatkan angkutan antar jemput, maka itu dari perusahaan sudah dianggap melanggar dari ketentuan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, kita kembali lagi mengenai waktu kerja dan upah lembur. Kita tadi kan di sini sudah jelas ya, di ketentuan pertama, di slide pertama, bahwa teman-teman itu nanti kalau bekerja, ini teman-teman saya kan di kelas ini itu kan ada yang sudah bekerja, tentu saja ada yang belum. Pokoknya kan jam kerjanya per hari itu 7 sampai 8 jam kerja per hari. Nah, kalau melewati batas jam kerja ini, maka disebut sebagai lembur. Nah, lembur itu juga ada aturannya, bahwa lembur itu harus paling banyak hanya 3 jam per hari. Jadi kalau pulangnya jam 4, maka maksimal lembur itu ya hanya sampai jam 7 malam. Ya. Jadi kalau teman-teman itu masuknya jam 8 pagi, maka jam pulang kerjanya jam 4 sore. Terus kemudian harus lembur, maka lemburnya paling banyak 3 jam, berarti 3 jam diatur setelah jam 4 sore, berarti kan sampai jam 7 malam. Nah, batasnya sampai di situ. Seharusnya pekerja tidak boleh dipaksa atau tidak boleh untuk kemudian bekerja lembur lebih dari 3 jam per hari. Batasnya hanya 3 jam. Kemudian barangkali teman-teman ada pertanyaan, kenapa Bu kok hanya 3 jam? Karena manusia itu kan punya batas lelah ya. Punya batas untuk kemudian badannya itu butuh istirahat. Kita sudah bekerja 8 jam, 8 ditambah 3. Berarti kan sudah 11 jam kerja. Nah, 11 jam kerja, bayangkan 11 jam untuk bekerja. Maka harusnya teman-teman mendapatkan istirahat 8 jam. Berarti 11 ditambah 8 sudah 19 ya. Berarti waktu untuk mengerjakan yang lain-lain itu cuma ada 5 jam. Nah, seharusnya memang ada keseimbangan. Keseimbangan antara jam kerja dan waktu untuk istirahat dan waktu untuk mengerjakan kebutuhan pribadi yang lain. Nah, seperti itu. Nah, sekarang berkaitan dengan waktu kerja lembur dan upah lembur, berkaitan dengan jam kerja. Teman-teman pernah ada yang mendengar istilahnya hustle hours? Atau bekerja berlebihan, hustle culture, bekerja berlebihan. Jadi kalau di Cina itu kasusnya ada yang bekerja 9 to 9. 9 to 9 itu berarti bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 9 to 9 in 6 days. Jadi 996. Ini adalah budaya kerja baru yang kemudian digaungkan oleh Jack Ma ya, pemiliknya Alibaba itu, bahwa jam kerja itu mereka untuk mendapatkan kesejahteraan atau untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar atau untuk istilahnya agar menjadi kaya, maka seorang pekerja itu harusnya bekerja mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari kerja, bayangkan. Nah,
kondisi seperti ini itu disebut sebagai hustle culture, yakni sebuah kebudayaan yang kemudian bekerja, mengutamakan kerja secara terus-menerus untuk mendapatkan kekayaan atau untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, 9, 6 hari kerja. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri itu sudah diatur. Kalau bekerja 9 dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu kan 12 jam. Sementara kalaupun kita sudah lembur, lemburnya itu kan lebih 3 jam ya. Kalau sehari kerja 8 jam, lembur 3 jam itu totalnya masih 11 jam. Nah, budaya kerja yang seperti ini 12 jam kerja per hari itu tentu saja melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kalau di Indonesia melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai jam kerja. Nah, sementara ILO Convention pun sudah mengatur bahwa batas kerja manusia itu 7 jam per hari, 6 hari kerja, atau 8 jam per hari, 5 hari kerja. Bukan terus-terusan seperti itu. Nah, terus teman-teman sekarang juga ada kondisi lain di mana setelah kita mengalami apa yang namanya bekerja dari rumah ini ya, atau work from home, itu atasan atau rekan kerja atau kolega kita itu kemudian menganggap karena bekerja dari rumah itu ya enggak ada jam kerjanya, toh dari pagi sudah di rumah aja kan. Jadi walaupun mau nanti jam 6 sore dihubungi, jam 8 malam dihubungi, ya boleh-boleh aja dong, karena kan toh dia nggak kemana-mana, nggak harus ke office, nggak harus ke kantor. Nah, apakah jam kerja seperti ini kemudian layak? Apakah cara kerja yang seperti ini kemudian dianggap wajar sehingga membebani pekerja? Walaupun sebenarnya ya meskipun dia bekerja dari rumah, jam kerja itu kan ya tetap bahwa kalau dia 8 jam kerja ya udah jam 9 sampai jam 5 sore. Kalaupun mau ada lebihan jam bekerja, maka itu harus dianggap sebagai lembur, bukan kemudian dianggap sebagai tanggung jawab. Sehingga banyak sekali ya karyawan sekarang itu kemudian yang terlalu banyak bekerja terus kemudian mengalami kondisi mental yang disebut sebagai burnout atau kemudian kelelahan. Pagi bangun itu sudah kemudian mau bekerja itu langsung merasa kok sepertinya bekerja ini membebani. Kok rasanya saya capek meskipun tidur, itu toh sudah tidur tapi kok tidak ada energi sama sekali untuk kemudian bekerja di pagi hari. Tapi di sisi lain orang-orang juga berkomentar bahwa budaya kerja yang jam kerja yang terlalu panjang seperti ini bagi mereka juga ada yang berkomentar bahwa ya nggak apa-apa dong untuk bekerja melebihi jam, toh juga pekerjaannya yang mau, kita kan nggak maksa untuk lembur itu. Toh kemudian ada juga yang berpendapat bahwa ya disyukuri aja, sudah bisa bekerja, bisa lembur, bisa dapat pendapatan. Nah, banyak loh di luar itu yang tidak bekerja. Nah, ada pendapat-pendapat yang seperti itu tentang jam kerja. Nah, sekarang teman-teman, saya membuka sesi pertanyaan untuk tentang jam kerja ini. Barangkali kita sharing ya, kita sharing tentang jam kerja dan waktu kerja. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja, terutama yang bisa kemudian di luar itu seperti apa sih kondisinya? Oke, ke Mas Aldino. Monggo Mbak Galuh. Ya, terima kasih waktunya, Bu. Saya mau bertanya kalau yang di Batam itu kan daerah FTZ ya, Bu, ya, Free Trade Zone itu. Dan di sana kan, saya kemarin bekerja di sana itu banyak perusahaan-perusahaan asing gitu, Bu. Apakah di sana tuh juga menerapkan hukum dari Indonesia atau hukum dari negara asalnya? Soalnya di sana tuh biasa kerjanya tuh 12 jam, seperti misalkan masuk 7 to 7 atau 8 to 8, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Jadi begini, untuk hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan ini berlakunya di mana? Tentu saja Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga Batam. Batam ya tetap harus tunduk kepada, karena kalau secara yuridiksi dalam
kaitannya dengan yurisdiksi negara ya, Batam kan masih termasuk wilayah negara Indonesia. Ya secara otomatis perusahaan-perusahaan yang berada di Batam itu harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Nah, mengenai masalah jam kerja panjang ya, shift panjang, 7 to 7, 8 to 8 seperti itu, bukan hanya masalah di Batam saja, Mbak. Kalau Mbak Galuh di Jawa Timur pun di beberapa kota hal seperti itu adalah praktik yang lumrah. Yang lumrah yang terjadi. Nah, bagaimana masalahnya ketenagakerjaan itu adalah hubungan antara buruh dan pekerja dan pemberi kerja kan. Permasalahannya apa? Kita sudah tahu ada aturan seperti ini yang mengatur bahwa sebenarnya jam kerja itu seperti ini, maksimal lembur pun itu kan hanya sampai 11 jam. Hanya 3 jam. Berarti kalau 12 jam itu kan sudah lebih 1 jam. Nah, di prakteknya di lapangan banyak sekali terjadi demikian, tetapi diam, para pekerja juga diam. Kenapa kira-kira? Teman-teman bisa membantu saya jawab, kenapa kok meskipun diperlakukan seperti itu rata-rata pekerja kok masih ya udah ikut aja? Kira-kira kenapa? Nggak tahu Bu kalau ada peraturan seperti ini. Taunya ya di kontrak, teken kontraknya seperti itu ya menurut aja. Ya, tidak tahu, ketidaktahuan tentang undang-undang ketenagakerjaan. Yang kedua, tidak ada pilihan lain, ya enggak? Kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan dan itu sudah menjadi pekerjaan tetapnya, ya sudah. Apa yang ada di dalam perjanjian kerjanya dia dengan perusahaan, dia berusaha menjalankan. Nah, disinilah sebenarnya masuk peranan dari serikat pekerja. Jadi serikat pekerja lah, anggota pekerja-pekerja yang tergabung dari serikat pekerja inilah yang kemudian harus well educated, harus bisa mengedukasi teman-temannya tentang aturan-aturan ketenagakerjaan yang kemudian melindungi, yang sifatnya melindungi dan memberikan perlindungan kepada pekerja atau kepada karyawan. Biar nggak ditekan terus-terusan pada perusahaannya. Oleh perusahaannya, salah satu fungsinya dari serikat pekerja adalah di sini. Nah, dia tahu bahwa oh aturannya begini, di perusahaan kita tidak seperti ini. Perusahaan kita bukan hanya menerapkan jam kerja panjang, tetapi ternyata upah lemburnya flat. Gimana Mbak kalau dulu upah lemburnya per jamnya sama atau per jamnya naik? Di tempat kerjanya Mbak Galuh dulu? Per jamnya sama, kecuali kalau emang ambil lembur seperti overshift kayak gitu Bu, itu beda lagi. Oke. Padahal ya dalam ketentuannya upah lembur jam pertama dengan upah lembur jam kedua dengan upah lembur jam ketiga itu berbeda. Jadi ada peningkatan tarif. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian masalahnya di dalam ketika kemudian ada upah yang tidak terbayar seperti ini ya, hak-hak karyawan yang hak karyawan yang kemudian tidak tersampaikan. Itu bagaimana penanganannya oleh Dinas Ketenagakerjaan? Dinas Ketenagakerjaan pun tidak bisa menangani secara langsung jika tidak ada laporan dan bukti konkret yang disampaikan oleh pekerja. Di situ. Jadi kalau pekerjanya diam saja, pekerjanya tidak melapor, ya Dinas Ketenagakerjaan itu tidak akan bisa berbuat apapun. Kan harus ada bukti toh. Ya. Nanti kita akan mempelajari dalam perselisihan hubungan industrial bahwa perselisihan hubungan industrial itu adalah hukum acaranya menggunakan hukum acara perdata. Artinya pihak yang menggugat yang harus membawa bukti. Ya, jadi nanti ketika kemudian ada buruh atau serikat pekerja kemudian berkumpul dan kemudian menyampaikan keberatannya atas aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan. Dan itu menimbulkan yang namanya sengketa atau konflik antara buruh dan majikannya dan pekerjanya, maka harus diselesaikan di dalam dulu melalui bilateral terlebih dahulu. Maaf, bukan bilateral ya, bipartit. Jadi harus mengadakan perundingan antara karyawan dan pengusaha melalui perundingan
bipartit. Kalau bipartit itu nanti nggak ketemu jawabannya, maka menggunakan mekanisme tripartit, mendatangkan pihak Dinas Tenaga Kerjaan. Seperti itu. Oke. Gimana Mbak Galuh? Ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Demikian penyampaian materi atau delivery yang saya sampaikan dan interaksi yang saya lakukan bersama mahasiswa di kelas meskipun dalam kondisi daring. Dan setelah menyampaikan materi dan berinteraksi dengan mahasiswa, saya juga melakukan proses asesmen atau penilaian terhadap capaian belajar mahasiswa. Asesmen yang dilakukan pada mata kuliah Hukum Perburuhan dan Ketenaga Kerjaan ini siswa dan keaktifannya di dalam kelas. Penilaian atas kehadiran siswa dan keaktifannya di dalam kelas itu bernilai 20% dari nilai keseluruhan mahasiswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah menilai penugasan siswa. Ada 2 tugas yang saya berikan, yakni tugas terstruktur pertama dan tugas terstruktur kedua, yang dua-duanya berbentuk makalah atau esai kreatif tentang hukum perburuhan dan ketenaga kerjaan yang dibuat oleh mahasiswa, yang biasanya saya sampaikan di pertemuan ke-4 dan pertemuan ke-10 pada setiap semesternya. Kemudian nilai dari penugasan siswa ini mencapai 20% dari keseluruhan nilai dari mahasiswa tersebut. Yang ketiga, asesmen dilakukan dengan melakukan ujian tengah semester. Ujian tengah semester biasanya dilakukan dengan menggunakan ujian tulis. Dan nilai ini bernilai 25%. Terakhir, asesmen juga dilakukan dengan menggunakan ujian akhir semester. Ujian akhir semester yang diberikan biasanya berupa pembuatan makalah dan presentasi dari makalah tersebut yang dilakukan secara berkelompok. Nah, itulah penyampaian pengajaran yang saya lakukan. Nah, selain di dalam bidang pendidikan, dosen juga memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian. Sejak tahun 2017, saya konsisten melakukan penelitian di bidang perburuhan dan ketenaga kerjaan. Pada tahun 2018, saya mendapatkan hibah dikti dalam skim penelitian dosen pemula untuk penelitian saya yang berjudul Penegakan Hukum Pasal 185. Junto Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan sebagai upaya perlindungan upah tenaga kerja di Kota Kediri. Jadi penelitian ini sangat berhubungan dengan mata kuliah yang saya ajarkan, yakni Hukum Perburuhan dan Ketenaga Kerjaan. Pada tahun 2019, saya juga berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah India dalam skema The Indian Technical Economic Cooperation, yakni sebuah beasiswa short course atau kursus singkat tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja selama 1 bulan di Vivigiri National Labour Institute, Noida, India. Sepulang dari melaksanakan short course ini, kemudian saya melakukan penelitian tentang perbandingan hak maternitas yang diterima oleh perempuan pekerja di India dan di Indonesia. Jadi, baik short course yang saya dapatkan ataupun penelitian yang saya lakukan semuanya berkaitan dengan bidang perburuhan dan ketenaga kerjaan. Tugas terakhir dari seorang dosen setelah melakukan pengajaran, penelitian adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sejak tahun 2018 saya konsisten untuk melakukan pengabdian di bidang pendampingan pengurusan izin usaha untuk industri kecil dan mikro. Pengabdian masyarakat ini saya lakukan di Kabupaten Tulungagung, di Kabupaten Kediri, dan di Kabupaten Nganjuk. Sekian penyampaian pernyataan deskripsi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini. Dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga PDD UKT PPT ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan pihak lain yang terkait. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.